Hai, setiap orang punya definisi sendiri-sendiri soal make up cakep, cocoknya sama style yang berbeda-beda pula. Jadi, nggak bakal aneh kalau bakal ada perbedaan pendapat yang unpopular sekalipun. Di video ini, gue bakal bahas beberapa unpopular makeup opinion yang gue ambil dari website Reddit. Disclaimer, akan gue tanggapi dengan pendapat dan preferensi gue. Jadi kalau kita beda tanggapan ya wajar. Nggak sama, ya emang kenapa? Makeup itu krim dan bubuk berwarna, nggak usah seserius itu, oke? Oh iya, makeup yang dipakai di video ini gue list di deskripsi. Let's get to the video. Unpopular makeup opinion pertama. Saya rasa kebanyakan primer nggak berpengaruh apa-apa. I would say yes and no. Sebagai yang pakai setting spray buat step primer, tahap tersebut emang penting nggak penting buat gue. Kalau skin prep alias rangkaian skincare lo udah cukup dan nggak kebanyakan atau ketebelan, soalnya kalau over malah bisa bikin makeup lebih gampang longsor atau peeling. Terus pakai makeup setelah skin prep menyerap, nggak perlu pakai primer. Cuma, kalau emang nyari benefit tambahan bisa aja nambah step ini. Soalnya primer pun beda-beda tipe kan. Ada yang bikin lengket, blur pori-pori, bikin lembab, dan sebagainya. Disesuaikan kebutuhan, gue pribadi kalau lagi nggak butuh makeup tahan topan tahan badai, skincare biasa udah lebih dari cukup. Menurut saya pribadi, sponge makeup dan beauty blender adalah pemborosan. Mereka menyerap banyak produk, terasa kotor di kulit, dan Anda bisa dengan mudah mendapatkan hasil yang sama jika tidak serupa dengan kuas atau bahkan jari sendiri. Ini balik ke masing-masing sih paling nyaman pakai tools apa buat aplikasiin makeup. Soalnya misal brush itu nggak semua bisa pakai, soalnya suka streaky foundationnya. Cuman, iya gue setuju kalau beauty blender itu cukup pricey dan personally, lebih suka brush atau puff modelan buat cushion. Sepengalaman gue iya beauty blender lebih menyerap produk complexion, terus dibersihinnya agak PR, soalnya dia tebel kan, beda sama si puff cushion yang lebih tipis. Overall, I'm not a fan of makeup sponge atau beauty blender. You do you, tapi ya, kebanyakan orang tidak cocok memakai eyeliner. Mungkin seharusnya bukan jadi gaya Anda kalau keluar rumah terlihat seperti kelelawar. Bentar, ini nggak spesifik gaya eyeliner apa. Soalnya banyak tipenya kan, wing liner, yang tipis kayak idol K-pop, yang literally garis di ujung doang. Katanya kelihatan seperti kelelawar. Berarti gue asumsikan wing liner lebih tebal yang bentuknya naik ya. Kalau cocok atau enggak, tergantung eye shape sih. Gue nih hooded eyes, lolo pada yang sama kondisi kelopak matanya pasti pernah kesulitan juga bikin wing liner tanpa tertelan lipatan kelopak mata atau nabrak atau jadi kayak Batman. Personally, eyeliner naik lebih gampang dibikin lebih tipis. Tips lain dari gue buat kalian hooded eyes, coba deh style puppy eyeliner, jadi dibentuk lebih lurus. Pernah gue bikin niru idol K-pop di shorts yang ini, coba dicek deh. Menyempurnakan tampilan kulit dengan concealer dan foundation, tetapi tidak pakai apapun lagi akan membuat Anda terlihat seperti sketsa diri. Tampil natural dan tunjukkan beberapa kekurangan, atau pakai make up lebih banyak. Sorry, setuju. Maksudnya tuh kalau foundation dan concealer lo flawless coverage tinggi tapi nggak pakai yang lain, kelihatannya flat karena dimensinya hilang. Nggak ada warna shadow muka, nggak ada kehangatan, dan lain-lain. Gini, muka lo bukan kertas, jadi kalau plek satu warna swajah hasilnya kayak make up lo belum beres. Nggak harus pakai semua step make up kok. Misal kalau nggak suka bronzer atau contour, minimal blush sama lipis deh, biar ada rona di muka. Tampil natural tuh lebih ke coba proporsi pemakaian make upnya diseimbangin lagi. Tunjukin flaws atau kekurangan, kalau daily under eye lo nggak perlu secerah baby make up. Pakai make up lebih banyak, biar menyeimbangkan complexion lo jika full beat. Bahwa Anda harus menggunakan warna beige dan tone down riasan setelah usia tertentu. Tidak pakai liner hitam dan sebagainya. Yang perlu dilakukan hanya menyesuaikan teknik dan bisa tampil cantik dalam riasan dramatis hingga Anda berusia 100 tahun. Yes, buat banyak orang, makeup itu hobi atau bikin senang. Nggak harus berhenti karena udah umur tertentu. Pakai makeup yang lo pengen tuh, nggak ada tenggat waktu. Gue subscribe YouTuber luar namanya Angelica Nickfish dan kalau nggak salah dia udah umur 40 tahun, tapi makeupnya tipe colorful. Keren banget makeup looks dia. Nah, yang disesuaikan adalah teknik dan cara aplikasi makeupnya. Misal karena area mata jadi lebih gampang berair, ganti tipe eyeliner biar nggak gampang smudge. Contoh lain, kulit jadi kering, ganti foundation dari yang matte ke radiant atau velvet finish. Di acara penting gitu kan, lo pasti pernah dengar kalau makeup buat yang lebih berumur beda prosesnya. Jadi, gue setuju umur nggak harus mencegah lo senang-senang dengan makeup. Kita terlalu keras terhadap orang-orang karena riasan mereka yang buruk. Penggunaan makeup yang benar menurut saya adalah untuk membantu Anda merasa senang dan nyaman dengan diri sendiri.
I feel like ini ada hubungannya dengan kebiasaan manusia di internet di zaman serba online sekarang. Nggak tahu ya kenapa, tapi kayak orang-orang tuh ngerasa harus ngeluarin pendapat mereka untuk apapun. Soal terlalu keras, I agree beberapa oknum somehow jatuhnya jadi kayak bully karena mencerca dan bukan kritik saran. Nanti di counter kayak, lah lo share di publik, ya pada bebas berpendapat, betul. Tapi bebas berpendapat nggak berarti lepas dari tanggung jawab. You know what I mean? Kan suka pada bilang dunia maya itu pelarian dunia nyata. Masa mau di internet jadi susah juga? Matte lipstick itu jelek. Tergantung. Kalau bibir lo kering ngelopek, nggak pakai lip balm terus dipaksa timpal lipis matte finish, gue setuju kelihatannya jelek. Soalnya nanti teksturnya berkerut-kerut atau pecah kan? Belum nggak nyaman di bibir. Di luar itu, matte lipstick cakep deh menurut gue. I mean gue prefer glossy lips, tapi nggak dalam tanda kutip jelek. Kalau lo sukanya finish lip products kayak gimana? Make up look yang kelihatan bagus di internet, kelihatan jelek di bawah penerangan cahaya alami atau matahari. I would say bisa jadi, karena proses pemakaian make up buat depan kamera dan daily itu beda. Sama aja kayak misal make up nongkrong biasa sama temen lo, bakal beda sama make up pengantin yang harus tahan seharian. Kata kunci, konteks dan tujuan. Untuk konten, memang si beauty creator biasanya pakai make up lebih tebal, soalnya kamera nggak sejernih mata kualitasnya. Jadi ada aja detail yang nggak tertangkap, belum pada pakai ring light atau pencahayaan tambahan, yang emang terang, tapi bisa wash out warna dan tekstur. Kalau make up sehari-hari, pasti lebih tipis karena biar kerasa nyaman seharian dan tujuan lo bukan bagus di kamera. Alhasil, kalau soal jelek, kelihatannya ya lebih dempul pasti. Si beauty creator pun make up konten sama daily-nya berbeda, disesuaiin lagi. Cuma pas di bawah matahari itu tergantung jam jujur, pas sore biasanya cakep banget, golden hour. Soalnya si make up dari pagi juga udah lebih nyatu ke kulit. Tapi kalau di jam lain, entah kenapa tekstur dan dosa-dosa di muka jauh lebih kelihatan. Orang-orang terlalu kaku dalam mengikuti step make up dan tidak menggunakan akal sehat atau intuisi artistik untuk menyesuaikan tampilan riasan mereka dengan kebutuhan, fitur, dan hasil yang diinginkan. Menurut gue ini nyambung juga ke, hanya karena sebuah make up look sedang populer, bukan berarti bakal cocok untuk semua orang. Honestly, gue tuh suka agak gimana sama konten misal perbandingan pakai concealer, di kiri salah, di kanan yang bener karena beda hasilnya, atau misal peletakan blush. Muka orang beda-beda, look akhir pengen kayak gimana juga beda-beda. Yang lagi tren itu yang lifting wajah atau bikin tirus, tapi nggak semua orang pengen kelihatan tirus. Bukan berarti gue bilang salah ya, there's nothing wrong untuk ngikutin tren make up, karena sebelum tahu apa yang cocok dan disuka, pasti coba-coba dulu. Kalau udah dipakai di muka step atau tekniknya, nanti lo juga bisa menilai sendiri pantasnya yang kayak gimana. Tren make up di internet dijadiin ajang belajar aja. Clean girl make up itu boring, tidak terlihat jelek kalau diaplikasikan dengan benar dan pada orang yang tepat, tetapi membosankan. Udah kejawab sih, nggak jelek sama sekali kalau pemakaiannya benar dan cocok di orangnya. Ini sebenarnya balik ke fitur dan karakteristik muka. Kalian mungkin pernah dengar kayak low dan high visual weight, terus low, medium, high contrast, dan lain-lain. Ada yang make up minimal cantik, tapi kalau lebih tebal kesannya kusam. Ada juga yang sebaliknya. Clean girl make up itu menurut gue timeless ya, kayak di era manapun cakep. Soal boring, ya tergantung orang yang lihat. Kata si orang ini boring. Kalau gue lihat seseorang pakai clean girl make up tuh kayak, wah cakep banget, effortless gitu. Kalau yang colorful atau glam make up, gue bakal, keren banget niat make upnya. Jadi, in my opinion, colorful make up memang lebih exciting karena ya lebih rame produknya di muka. Cut crease kelihatan jelek. Hah? Why? Kenapa jelek deh? I don't think so. Cut crease cakep kok. Tanda udahan sih ini kayaknya. Udah ya, bahas unpopular opinionnya segini dulu. By the way, here's the final look. Menurut lo gimana? Seperti yang dibilang di awal, pendapat dan kesukaan makeup setiap orang pasti beda-beda. Kalau lo mau sharing tanggapan soal unpopular makeup opinion yang muncul di video ini, coba ramein di komentar. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.